Kami bersyukur Tuhan karena lewat pekerjaan Yesus di kayu salib tidak ada lagi jarak antara kami dengan Engkau. Engkau sudah pun mencurahkan Roh Kudus-Mu berada dalam diri kami. Kehadiran-Mu akan kekal di dalam diri kami. Kami tidak memandang enteng akan hal ini. Kami sangat menghargainya. Dan kami saat ini siap untuk terus berada dalam hadirat-Mu, menerima kebenaran firman-Mu, karena firman ini akan menjadikan kami makin hari makin menyerupai Yesus. Tidak ada lagi hal yang penting dan berarti buat kami melainkan menyerupai Yesus. Memiliki kedewasaan penuh yang ada di dalam Kristus. Itu yang kami sangat dambakan, hauskan, memiliki keserupaan Yesus. Lewat firman-Mu pada hari ini, saat ini, biarlah transformasi sedemikian yang berlaku. Di dalam nama Yesus semua yang sudah siap untuk mengalaminya, mari sama-sama kita katakan amin. Dan dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Pada sore hari ini saya akan membawakan satu firman daripada Injil Lukas pasal 19. Dan Anda tidak perlu melihat dalam HP atau dalam Alkitab Anda, karena semua sudah siap di screen ini, saudara. Dan di Injil Lukas pasal 19 kita akan melihat dari ayat 1 sehingga ayat 10. Dan saya ada beberapa poin yang saya mau sampaikan ya. Saya masih ingat dulu saya nggak jarang pakai PowerPoint. Dan orang suka tanya saya, Pastor punya PowerPoint nggak? Dan saya selalu suka jawab, khotbah saya tidak pakai PowerPoint tapi ada poin, mudah-mudahan ada power. Nah sekarang masalahnya sudah beda. Satu kali khotbah itu punya PowerPoint 25. Gimana mau dihabisin semua 25 itu. Jadi sekarang saya bilang PowerPoint banyak, tapi belum tentu bisa disampaikan semua ya. Jadi ya kita lihat nanti, kita bisa bawakan berapa poin ya. Nah di Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Menurut saya ada sesuatu yang sangat penting dan signifikan berlaku. Yang memang menjadi satu contoh yang baik untuk kita semua. Buat saya pribadi, saya sangat kepingin mengalami ataupun memiliki karakteristik atau atribut yang ada pada Tuhan Yesus. Dan, oke sudah ada di situ ya. Apa ditulis di situ encounter identitas ya, gitu kan? Nah, jadi apa yang berlaku di dalam encounter itu antara Yesus dengan Zakheus. Tapi jangan lupa di kota Yeriko pada saat pertemuan Yesus dengan Yesus dengan Zakheus itu ada orang banyak. There were many people there. Dan orang banyak itu yang membuat suasana itu ramai. Karena sebelum masuk ke kota Yeriko, di pinggir kota Yeriko itu, Yesus telah melakukan satu mukjizat, menyembuhkan seorang buta bernama Bartimeus. Waktu berita itu tersebar kemana-mana, dan orang juga tahu Yesus mau lewat Yeriko. Satu kota itu semua sudah excited, mereka mau ketemu dengan Yesus. Nah itu konteksnya. Jadi saya tidak tahu kalau Anda di posisinya Yesus, beribu-ribu orang datang mau melihat Anda, menyambut Anda. Apakah Anda punya perhatian hanya untuk mau melihat satu orang? Apalagi orang itu juga bisa dianggap bukan saja tidak berarti, bahkan tidak disukai sesiapapun. Nah kalau Anda memberikan perhatian kepada orang itu dan Anda mau menjangkau orang itu, Anda mau reach out kepada orang itu, Anda sedang mengambil satu risiko. Hanya orang yang
identitasnya sudah utuh yang bisa melakukan itu. Orang yang identitasnya belum utuh, dia akan berhitung-hitung. Cost benefitnya apa? Apa yang harus lakukan? Itu pro kontranya apa? Ya, mari kita lihat. Di depan ini tidak muncul ya. Oke. Ya, slide berikutnya. Saya mau membacakan Lukas 19 mulai dari ayat 1. Ya, seperti saya katakan tadi, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius. Siapa Zakius? Apa posisinya? Iya, dia bukan pemungut cukai, dia kepala. Ya, dalam MLM sistemnya dia paling atas, dia diamond ya. Dia kepala pemungut cukai, ya seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka dia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ini karikaturnya Zakius di atas pohon ya. Ini bukan yang beneran ya. Tapi saya rasa ini akurat. Nah, Bapak Ibu saya rasa nggak pantas ya kalau ada Zakius pakai begitu atas pohon kita lihat ke atas. You understand? Nah, kalau sudah berpakaian begitu jangan naik pohon loh. Itu kurang sopan. Tapi orang itu tidak peduli saudara. Dia pendek. Nah saya tidak tahu berapa pendeknya dia. Tapi kalau disebut pendek berarti dia di bawah rata-rata kan. Nah, catatan sejarah menyatakan orang-orang yang hidup di Israel zaman Yesus tinggi rata-ratanya adalah 1,65 meter. Jadi Anda bisa berpikirlah Zakius itu setinggi mana? Dia kalau masuk sini mungkin dikirim ke Eagle Kids. Dia orang yang pendek. Let's go on. Let's go on. Tapi sementara kita mau lihat itu, kita coba memikirkan. Sepanjang hidupnya, dia itu memiliki sesuatu sifat yang dia tidak bisa menyembunyikan. Nah, kalau Anda dan saya punya satu sifat yang gak enak, itu kita bisa nutupin, kita bisa pakai pencitraan. Tapi kalau Anda orang pendek, gimana Anda mau nutupin itu? Pakai hak tinggi ya? Nah, pakai tangga dia. Nah mungkin kan, dia nggak bisa menyembunyikan hal itu. Lalu sepanjang hidupnya, Anda bisa tahu, dia akan menjadi satu orang yang ngomongin secara sosial. You can't avoid it. Kecuali Anda tidak mau berkumpul dengan orang. That's the only way to avoid it. Nah, jangan kita memandang remeh orang-orang seperti ini. Karena kekurangan seperti itu bisa saja mendorong mereka untuk berprestasi di bidang lain. Nah, saya pikir karena itulah dia jadi kaya. Ada satu riset mengatakan, bahwa kebanyakan orang kaya di dunia ini, mereka itu tingginya cuma rata-rata aja. Nah, coba nanti Anda berdiri dan Anda ukur diri Anda. Kalau Anda di atas rata-rata, kamu gak mungkin jadi kaya. Ternyata itu. Ya, jadi jangan, lalu kalau saya ditanya, nubuatin saya Pak, tunggu dulu saya ukur, ya oke, kamu akan jadi kaya. No, I'm just joking. Nah, dia berusaha mengatasi kekurangannya dengan berhasil dalam hal yang lain, supaya dia bisa mendapat penghormatan yang dia tidak bisa terima dalam cara lain. Tapi sayangnya cara dia berhasil itu dengan menjadi kepala pemungut cukai. Why is that wrong? Ya, ini bukan kantor pajak saudara ya.
Ini saudara, di Israel waktu itu penjajahannya orang Romawi. Orang Romawi itu mau mendapat penghasilan dari penduduk lokal. Lalu mereka menggunakan preman-preman ini. Tapi tidak mau disebut preman, mereka sebut namanya pemungut cukai. Pemungut cukai ini freelance Bapak Ibu. Lalu waktu mereka mau ambil cukai, mereka sebut aja, oke, hitung. Kan kita harus kasih satu rumah tangga 20, kita minta 50. 30 sisanya itu namanya komisi. Komisi lebih besar dari pajak. Makanya dia jadi sangat kaya. Karena itu dia dibenci. Sayangnya dia udah pendek kan, gak dihormati. Sekarang yang dia pikir ini pencapaiannya bisa jadi kaya, membuatkan dia tambah dibenci. Tapi dia juga gak mau jadi miskin. Karena kalau Anda pendek dan kaya, lebih parah lagi Anda pendek dan miskin. Mendingan Anda pendek dan kaya. Itu yang orang tanya sama saya, Bapak mau jadi kaya atau miskin? Saya bilang kaya atau miskin semua ada masalah. Mendingan saya kaya dan punya masalah daripada saya miskin dan punya masalah. Setuju? Tapi jangan bilang amin. Okay. Let's go to the next slide. Bagian inilah yang paling menarik buat saya. Oke. Sudah muncul di depan saya tapi di belakang tidak muncul. Oke, saya bacakan ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, first thing ya, ada beribu-ribu orang di depan Anda, mengelilingi dan mengerumuni Anda. Ngapain kamu mau lihat ke atas? Why? Dan kalau saya lihat ke atas, saya cepat lihat ke bawah lagi, berpura-pura tidak pernah lihat ada yang di atas itu. Karena yang naik pohon itu bukan manusia, itu biasanya monyet. So, gak ada kepentingan untuk saya mau terus lihat ke atas. Dan saya bisa berpura-pura saya tidak melihat. Tapi Yesus tidak seperti itu. Bukan saja dia lihat ke atas, rupa-rupanya dia tahu nama orang itu. Udah tahu nama orang itu, dan orang itu dibenci orang, at least jangan sebut namanya dia. Zakheus. Hilang lagi. Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Stop ya, jangan pindah slide dulu ya. Lukas 18, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus punya popularitas sudah memuncak. Yesus bukannya mau berada di Yeriko lama, dia mau lewat. Dari Yeriko dia akan naik ke Yerusalem. Di Yerusalem dia akan mati di kayu salib. Perjalanan hidupnya akan berakhir di situ. Ini merupakan bisa dibilang kota terakhir sebelum Yerusalem. Dia ke Yerusalem untuk mati. What would you do just before you die? Mau ke rumah orang seperti Zakheus? Dan kemudian berisiko jadi tidak populer? Atau mendingan Anda juga berpura-pura juga ya. Just take care of the multitude. Nanti kalau sudah mati kan beribu-ribu kan pengikut Anda. Let's continue. I want you to think about that. Seperti yang saya bilang, waktu Yesus melakukan itu, banyak orang bersungut-sungut. Karena mereka pernah diperas oleh si Zakheus. Dan mereka bilang,
Jesus is the good guy. Zacchaeus is the bad guy. What is a good guy doing? Going to the bad guy's house. Ngerti gak? Orang yang baik tidak berkumpul dengan orang seperti ini. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia bilang, I don't know this guy, right? Zacchaeus ya, dia belum terima Yesus. Dia belum maju di altar call. Dia belum ikut apa lagi? Di Mawasanan kalau sudah terima Tuhan Yesus apa lagi? Hah? Mawasanan jadi belum punya Alkitab, belum dibaptiskan, belum kasih perpuluhan. Dia miss begitu banyak step. You understand? Dia miss begitu banyak step loh. Kalau mau ngomong seperti ini, jangan ngomong di depan banyak orang. Tapi dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada seseorang, akan kukembalikan kepada dia 4 kali lipat. Ini bukan ikut matematik orang yang teologinya perpuluhan. It's not even, waktu orang bertanya kepada saya, Pak, perpuluhan itu untuk orang dalam perjanjian baru atau tidak? Saya bilang, kalau kamu mau dengar sebenarnya, itu kita bukan main perpuluhan lagi, kita main 50%. Dalam Alkitab ada seorang bernama Zacchaeus. Oh Pak, saya bukan kepala pemungut cukai. Iya makanya, kamu jangan kalah sama kepala pemungut cukai. Kalau dia aja 50%, kamu harus 100%. Waduh Pak, gimana itu? Ya makanya jangan tanya. Hebat orang ini, karena gak ada orang khotbahin dia. Gak ada orang kasih dia PowerPoint slide. Gak ada orang suruh dia bertobat. Gak ada seorang suruh dia kasih apa-apa. Dia langsung sudah berubah. Amazing. Let's go, next. Kata Yesus kepada Zacchaeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, dan saya menekankan kata-kata ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita kepada slide yang berikutnya. Apakah Anda memiliki identitas yang utuh? Identitas yang menyerupai Yesus? Itu tergantung kepada pertanyaan ini. Siapa dirimu? Itu kan berbicara soal identitas. Biasanya orang mengatakan identitas itu hal-hal seperti ini. Siapa kamu? Apa kamu lakukan di sini? Apa purpose hidup kamu? Apa nilai diri kamu? Kamu mau kemana? What is important to you? Ya, hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya itu sudah 101. Sekarang kita lagi advance lagi. Identitas dirimu itu ditentukan oleh apa yang Anda lakukan terhadap orang seperti Zacchaeus. Itu yang saya mau bicarakan. What do you do with a person like Zacchaeus tells me who you are. I don't care what you believe in. Saya nggak peduli kamu percaya apa, teologi kamu apa, doktrin kamu apa, urapan kamu apa, karunia kamu apa, kamu posisinya apa. Itu semua tidak menentukan siapa kamu. Saya juga tidak peduli kalau kamu istri cuma satu, sudah married 50 tahun. Semua orang menyatakan kamu baik. Saya tidak peduli itu. Saya hanya mau mengukur kamu. Saya hanya tahu siapa diri kamu. Setelah saya bisa melihat apa yang menjadi sikap kamu terhadap orang seperti Zacchaeus. Apakah kamu juga bisa mengatakan, orang seperti ini pun adalah sebabnya kenapa aku datang. Sebenarnya aku lewat di kota Yeriko ini bukan karena kebetulan geografis menuju kepada Yerusalem. Sebenarnya aku lewat di sini bukannya karena aku mau menunjuk-nunjuk kepada beribu-ribu orang superstar yang menyembuhkan orang buta itu siapa. Bukan.
Sebetulnya saya tidak pernah suruh kalian keluar. Saya datang ke sini karena saya mau mencari satu orang yang hilang. Dan di kota Yeriko ini tidak ada orang yang lebih hilang daripada orang ini. Sebenarnya saya cuma mau ketemu dengan dia. Kalian siapa suruh keluar? Catat dua kata-kata ini. Transaksi. Transaksi. Transformasi 2T. Waktu saya mulai dalam pelayanan, saya tidak tahu apa ini transaksi, transformasi. Saya polos. Ya, I know you look at me, you polos, no way. Saya polos. Saya mau melakukan yang terbaik. Saya mau menyelamatkan dunia ini. Saya kalau disuruh mati di kayu salib pun gak apa-apa. Bawa 2 kayu salib. Saya mati 2 kali gak apa-apa. Saya mau semua itu. Saya cuma polos. Saya bilang apa yang semua orang lain sebelum saya tidak bisa lakukan. Saya mau. Ya Tuhan, saya juga tidak akan menikah. 2 tahun kemudian saya sudah menikah. Tuhan, saya tidak mau punya anak. Tapi berapa lama sudah punya anak. Lama-lama saya bisa melihat, wah ini semua keinginan saya yang saya ngomong itu, lama-lama saya punya justifikasi, nggak apa-apa kan. Abraham juga punya anak kan. Tentunya si Simon Petrus juga udah punya istri kan. Nggak apa-apa, Tuhan tetap bisa pakai kan. Bukankah Adam juga dikasih istri? Jadi macam-macam kan. Nah, jadi Paulus itu kemudian sudah ada banyak justifikasi. Apa yang jadi saya menjadi orang yang lebih pintar sekarang. Sudah bisa menjelaskan, membenarkan banyak hal. Dan satu lagi, saya jadi tambah sibuk. Dengan kesibukan itu saya cepat jadi capek. Dan kemudian saya mesti belajar. Saya mesti sangat selektif nih. Tidak bisa semua. Rupa-rupanya, bukannya saya satu-satunya orang. Saya bukan Elia, ada 7.000 lagi. Jadi saya nggak bisa begini. Kalau saya terus begini, saya akan mati muda. Dan istri saya akan jadi janda. Dan istri saya nanti akan mewarisi semua kekayaan saya. Dan nanti dia kaya dan dia akan hidup dengan foya-foya. Dan saya nggak bisa mengizinkan itu. Saya nggak bisa mati muda. No, sorry. Itu cerita lain. I'm just kidding. Pokoknya saya nggak mau mati muda lah. Tuhan tidak pernah panggil saya untuk mati begitu. So saya mesti selektif. So bagaimana saya mau selektif? Saya mau melayani orang yang bisa bertransaksi dengan saya. Don't only take from me, okay? You have to give back. Itu kan strategis. Kalau orang cuma ambil dari saya, lama-lama saya kering kan. Saya juga mau two way kan, mutual. Sempat berpikir seperti itu. Dan kepada orang-orang yang tidak bisa bertransaksi dengan saya, cuman mau ambil, saya kurangkan atau saya hindari. Ini bukannya saya sudah menjadi orang yang berubah. Ini namanya hikmat. Oh, saya pinter saudara. Saya pinter untuk menipu diri saya. Saya teringat kata-kata tokoh reformasi, bukan reformasi Indonesia. Reformasi gereja. Siapa namanya? Martin Luther kan? Bukan Martin Luther King, itu lain. Martin Luther. Martin Luther keluar dari gereja mana? Oke. Kalau salah jawab, tetap masuk surga. Jangan takut. Martin Luther keluar dari gereja Katolik kan? Siapa kepala gereja Katolik? Paus. Bukan Paulus, Paus. Nah, Paus itu bermusuhan dengan Martin Luther. Paus itu mau kalau Martin Luther bisa dibunuh. Martin Luther pernah berkata begini. Musuh nomor 1 saya bukan Paus yang berada di Roma. Masalah terbesar saya bukan Paus yang berada di Roma. Masalah terbesar saya adalah Paus yang sedang bertakhta di dalam hati saya. Paus yang di Roma saya bisa menghandle dia. Tapi Paus yang bertakhta dalam hati saya, dia licik,
saya tidak begitu bisa untuk menangani dia. Saya mengerti apa maksud Martin Luther. Dan saya mau jadi seperti Yesus. Adakah Anda mau cuman berhubungan dengan orang yang bisa membalas? Namanya transaksi. Atau orang yang tidak bisa membalas jasamu. Tapi kalau Anda bisa memberikan satu sentuhan dalam hidup orang itu akan memberikan satu perubahan yang signifikan. Dan kalau alasan saya tidak tahu yang mana satu transaksi dan yang bisa ditransformasikan, itu bohong. Kalau saya tidak tahu, saya bisa tanya Tuhan. Saya bisa dikasih tahu oleh Tuhan. Kalau saya bilang saya tidak tahu, itu memang paus di dalamnya masih aktif tuh. Ya. Dan saya menceritakan bagaimana beberapa kali saya harus menghadapi paus itu. Beberapa tahun lalu, waktu saya di mobil nyetir, nah anak saya yang kecil dia nggak suka duduk di depan, dia duduk di belakang. Ya. Jadi kebanyakan teman-temannya itu berpikir saya itu adalah supirnya dia. Itu mungkin dia punya niat. Dia selalu duduk di belakang. Ya. Nah mungkin wajah saya adalah wajah seorang supir. Dan karena anak saya ya lebih putih dari saya. Dan saya hitam, mereka tidak bisa menyangka bahwa ini orang tuanya dia. Jadi selalu duduk di belakang. Okay? Atau mungkin di belakang dia bisa main HP kali ya. Dan saya jangan bisa lihat. Kalau di depan dia main HP saya akan melarang dia. Pokoknya dia duduk di belakang lah ya. So waktu saya nyetir ada telepon yang masuk. Nah telepon saya dipegang anak saya karena saya bilang kalau saya lagi nyetir saya nggak bisa jawab. So telepon berbunyi dan waktu itu saya mendengar suara anak saya mengeluh. Saya sudah mengerti apa aja. Karena saya sangat peka ya. Saya peka kepada Roh Kudus, saya peka kepada suara anak saya peka kepada suara semua orang saudara. Itu berarti, another one, sekali lagi. Ada lagi telepon dan nanti akan berbicara lagi 3 jam. Waktu sudah selesai saya sudah tidur. Maka besok lagi akan ada orang lain telepon, sudah tidur. 2 tahun kemudian baru ketemu saya lagi. Saya sudah tahu, gitu. Ngerti? Pernah mengalami? Tahu ya? Oke. Jadi saya bilang, itu matiin aja. Dia bilang, Dad, just take it lah. Saya tanya siapa itu? Tidak tahu, satu nomor yang saya tidak tahu. Oh nomor yang tidak tahu jangan angkat. Karena sudah tahu nomor yang tidak saya tahu akan pasti Pak bisa didoakan saya mau minta suara Tuhan itu aja. Saya bilang sama anak saya kalau suaramu lebih dewasa kamu jangan jawab. Kamu berpura-pura jadi saya. Dan tadi saya kasih tahu kamu ngomong ke dia bahwa bapakku sudah tidak ada lagi. Jadi selama-lamanya mereka tidak mengganggu saya lagi. Saya sudah bilang, saya punya masalah paus dalam hati saya. So, saya judes ya. Jutek ya. So, akhirnya anak saya yang menentukan. Dad, answer it. I put it on speaker. Shalom Mbak Benaya. Oke. Saya tanya terus, siapa kamu? Saya Pak. Sorry, saya tidak kenal orang yang bernama saya. Siapa kamu? Coba Bapak tebak. Aduh, kenapa ya kalau orang telepon tuh mau main game dengan saya? Gitu game show ya. Kenapa? Saya, siapa kamu? Tebaklah. Saya gak bisa tebak. Masa Bapak gak bisa tahu? Tanya sama Roh Kudus. Don't play with me please. What do you want? Pak, bisa gak saya didoakan? Actually, ada satu sebab lain. Kenapa saya punya respon seperti itu? Mau tahu? Mau tahu?
Karena orang ini adalah orang yang tidak pernah kontak saya 15 tahun. Berarti sekarang dia mesti punya masalah. Ngapain saya mesti meresponi orang yang tidak pernah kontak saya 15 tahun? Waktu dia memulai gerejanya dia cuma ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Oh, saya regular di situ. Waktu dia sudah masuk angka 5.000. Not me. Saya dilupain. Sorry, saya juga punya pikiran seperti itu karena saya adalah seorang manusia yang bisa menganalisa fakta. Sesudah 15 tahun dia telepon saya. Tapi poinnya saya tidak bisa marah-marah karena itu speaker dan di belakang ada anak saya. Kalau saya mau marah orang, saya tidak mau marah di depan anak saya. Saya bilang, call me another time because I'm driving. Jam berapa, Pak? Mudah-mudahan nanti jam 3 pagi lah. Waktu saya sudah tidur, saya tidak bakal angkat teleponnya. Oh, you call me at 9 o'clock. 8:59 udah telepon, Pak. Bisa didoakan. Oke, let's be straight. Kamu mau saya doakan kamu atau kamu mau nubuatan? Oh ya, nubuatan, Pak. Kamu in trouble ya? Kok tahu? Saya nggak perlu punya suara Tuhan untuk tahu. You 15 tahun nggak pernah telepon saya. Tiba-tiba telepon saya pasti punya masalah. Sama ada kamu udah punya trouble keuangan atau istri kamu sudah mau meninggalkan kamu. Atau kamu sudah sakit yang parah. Salah satu daripada itulah. It's not difficult, when you write it down. You can always be accurate, very high chance. So saya bilang dengan dia, call me in 3 days time. Why not now? Because saya bilang saya punya internet dengan Tuhan lagi down. Saya bukan 24/7 ya. You want yang quality, jangan tanya saya sekarang. Kasih saya 3 hari. Kenapa 3 hari? Because saya urapan juga kurang, slow. Speed saya slow. Saya butuh 3 hari. Oh, dan dia yang mau dari saya. Dia yang macam-macam tuntutnya ya. Pantasan dia punya masalah. No. Put the phone down. But 3 days saya sempat berpikir, ngapain saya mau berisiko kasih sesuatu untuk dia. Kalau saya salah, untung apa? Kalau saya benar, untung apa? Karena dulu saya juga akuntan ya, saya bisa hitung-hitung. Saya rugi atau tidak bikin untung. Tapi ya bagus ya saya baca firman Tuhan. Siapa dirimu ditentukan oleh apa yang Anda lakukan terhadap orang seperti Zakius. Ini Zakius. Biarpun namanya bukan Zakius. Biarpun dia bukan kepala pemungut cukai. Tapi dia adalah Zakius yang di depanmu sekarang. Who are you really? Oh 3 hari saya berdoa untuk dia. Hari ketiga. Dia telepon. Saya kasih tahu dia begini-begini. Dia bilang, Bapak luar biasa, terima kasih. This is the worst day of my life. Mendengar semua ini sangat luar biasa. Dan saya tidak tahu kata-kata ini ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Karena begini ya, gerejanya sudah 12.000. Tapi pada hari yang ketiga itu, persis pada hari yang ditelepon saya, dia baru dipecat. Pendeta yang punya 12.000 jemaat, sekarang mengaku kepada saya pernah punya 12.000 jemaat, tapi ternyata saya sekarang tidak punya satu pun teman. Waktu saya menghadapi situasi ini, saya hanya bisa berbicara dengan istri saya dan menangis dengan istri saya. Dan kemudian istri saya menyatakan, kenapa kamu tidak mau hanya telepon sebut nama saya? Itu adalah satu-satunya orang yang akan meresponi kamu. Oh, ternyata saya pintar menipu orang ya. Dia pikir saya pasti akan respon. Istrinya juga mengatakan pasti dia akan respon. The only person I know who will respond to you is him. Ternyata saya tidak seperti itu. Branding saya lebih hebat daripada diri saya siapa sebenarnya.
Dan hal seperti ini sering berlaku kepada saya. Kalau orang sudah punya masalah baru cari saya. Dan rupa-rupanya saya baru tahu karena saya sering merenungkan firman ini dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi seperti Yesus, maka dikirimlah Zakius ke dalam hidup saya, saudara. Dan kalau saya meresponi dengan benar, identitas saya akan diperteguhkan dalam Tuhan. Rupa-rupanya ini yang menguntungkan saya, yang untung daripada situasi seperti ini adalah saya. Saudara tahu kalau Yesus pada saat terakhir itu tidak taat kepada Allah. Dia mati konyol di kayu salib itu. Kan firman Tuhan mengatakan dia taat sampai mati di kayu salib kan. Jangannya taat sampai 99% kemudian dia mati konyol. You understand? Mau dengar cerita lagi? Beberapa tahun lalu, ada seorang bapak telepon saya. Dia bilang, saya dikasih nomor telepon kamu oleh sekian-sekian ini. Ya, oke. So you don't know me. I don't know you. You also don't know me. So why you call me? Because I have problem. Ya, memang. Semua orang punya problem telepon saya. Saya adalah help center, helpline. Saya mau iklan di mana? Helpline, call. Help center, no problem. Just call. Mau dengar ya cerita ini? Dia bukan jemaat saya. Ngapain? Saya mau tolong dia. I don't know who he is. Jangan-jangan dia satu fake orang yang mau, I don't know, mungkin polisi. Siapa tahu ya. Why do I want to help him? But my pastor said to talk to you. Why don't you talk to your pastor? No, my pastor said to talk to you. Ya, dia outsourcing ya. Pinter kan? Okay, I talk to you. So, dia datang ketemu saya. Dia seorang bapak berusia 65 tahun. Sudah pensiun, tidak ada income. Dia ceritakan kepada saya, dia punya 2 anak cewek. Oke, 23 tahun usia mereka, kelar marketing S1, 23 tahun. Lalu itu terjadi 10 tahun yang sebelumnya. Dan dia pikir sekarang beban keuangannya sudah selesai. Tapi dua anak ini 23 tahun kelar sekolah marketing. Mereka bilang, papi, nah ini banyak anak-anak begini. Suka menyusahkan orang tuanya. Ini ada orang tua yang suruh saya sebut begitu. Papi, kami mau sekolah kedokteran. Dari marketing you don't go to medical school ya. Kenapa? Karena kami mau. Halo, kalian ini tidak cukup pinter. Karena kalau kamu pinter sudah langsung masuk kedokteran. Bukannya masuk marketing. Kenapa sekarang? Dan marketing itu mahal. No, the old man tidak bilang seperti itu kepada saya. Tapi saya sendiri yang berpikir begitu. Kurang ajar punya anak ya. Mudah-mudahan saya tidak punya anak seperti ini. Tapi kan seorang ayah hatinya akan hancur kalau dia tidak berusaha. Dan dia sudah mau pensiun, tapi uang pensiunnya itu dipakai untuk kirim anak-anaknya sekolah. Gak bisa kedokteran dulu, harus pre-medicine dulu. 24 tahun baru pre-medicine. Selesai, kemudian gak bisa ikut sekolah di Malaysia. Harus sekolah di Romania. Bapak ibu juga gak tahu Romania. Tempat yang banyak romance ya, ya mungkin. Singkat cerita, mereka sudah kelar. Usia mereka sudah 33 tahun. Dokter-dokter yang paling tua di dunia. Big problem. Kalau kelar dari Romania, tidak diakui oleh pemerintah Malaysia. Saya masih belum tahu apa itu urusan dengan saya. Saya jangan dengar, karena dia orang yang sudah pensiun, kayaknya sudah besar bebannya. Okay, I just listen to you. I don't know what I can do for you. Pastor, apa suara Tuhan dalam keadaan ini? Aduh. Banyak peristiwa dalam hidup saya. Tidak ada suara Tuhan. Nah, kalau saya terkoneksi dengan Tuhan, saya bicara soal itu dulu loh. Lu antri dulu, you punya perkara antri dulu. I don't know. Pastor, please help me. Waktu saya lihat dia, saya kasihan sekali.
Karena saya seorang ayah, karena saya dalam posisinya dia, saya juga mau. Pasti Tuhan ada sesuatu. Dan saya berpikir, dia datang sendiri karena disuruh oleh pendetanya dia, atau dia datang dikirim oleh Tuhan. Yang mana satu loh. Dan kalau datang kepada saya, tentu Tuhan bisa pakai saya kan? Why? Saya tidak mau respon. Siapa dirimu ditentukan oleh apa yang Anda lakukan terhadap orang seperti Zakius. Tapi benar-benar saya habis akal. Bagus, habis akal. Tanya Tuhan. So, saya berdoa dan dia mengejar saya setiap hari. Saya bilang, give me time. I need to pray. You know what's the biggest problem when you get problem situation like this? Tahu nggak masalah yang besar? You must never go to the Google. Nanti yang nubuat itu Google. Never go to Google. Because then you're gonna get into big trouble. So selama 3 hari, 4 hari saya nggak bisa Google. Karena kalau saya Google nanti kelihatan sesuatu, bukan saya yang ngomong, Google yang ngomong. Wow. Pada hari kelima dia, I cannot wait. Please come, I need to talk to you. So what is God saying? Okay. I don't know what to say, so I say something, yeah. Why don't you send your children to Sweden? Pastor, have you been to Sweden? No. Then why go to Sweden? Because God said to go to Sweden. God said? Tuhan suruh? Kalau nggak pasti, mesti meyakinkan. Iya. Kapan berangkat, Pak? Secepat mungkin. Di Swedia apa yang mereka harus lakukan? Mereka melamar dari dokter di situ. Bapak tahu atau tidak kalau kelar dari Romania bisa diakui di Swedia? Saya tidak tahu. Habis kamu bilang begitu. Ya kan saya bilang ini Tuhan yang suruh. Tuhan tahu tidak? Pasti dia tahu tapi dia tidak kasih tahu saya apa Romania diterima di Swedia atau tidak. Itulah sebabnya saya tidak mau cek di Google. Dia pulang, tanya anak-anaknya, mereka cek, betul, diakui. Pasti Tuhan, mereka lebih yakin dari saya. Ya silakan, berjalanlah menurut imanmu. Karena yang nanti bayar duit itu bukan saya, bapaknya kan. Mau tahu ceritanya atau saya sambung di hari lain? Mau ya? Lalu berangkatlah mereka ke Swedia dengan sangat yakin bahwa mereka akan diterima sebagai dokter di situ. Setelah 6 bulan mereka pulang gagal. Tes bahasa gagal. Jangankan mau interview, tes bahasanya gagal, lalu pulang. Lalu saya ditelepon lagi. Saya sangat mengagumi. Kayak kan sudah gagal. Kalau dia gagal, saya juga gagal kan. Kenapa telepon kepada nabi yang gagal? Itu yang saya gak mengerti. Why call me? I'm fail. Ganggu saya lagi. Pak, gimana Pak? Okay, so this is not this is no brainer. Nggak usah berpikir banyak. Pak, apa yang saya lakukan sekarang? Kembali aja ke Swedia. Gak mungkin hari ini saya bilang Swedia, besok saya bisa Jerman, kemudian saya bilang Perancis. Gak mungkin kan? Siapa yang akan percaya kepada saya? Tuhan suruh. Ya kalau dulu Tuhan suruh, sekarang juga Tuhan suruh. Go back. Kapan? Sesegera mungkin. Sekarang akan pasti. Wah itu, oke, ya pasti. Saya sebut juga pasti. No problem. At least dia berhenti telepon dengan saya mengganggu saya kan. Kasihan orangnya sudah pensiun. Pakai euro lagi. Pertama kali pergi menurut dia 10.000 euro. Dia punya biayanya. Sekarang kirim lagi. Dan saya tidak pernah dengar daripada dia untuk 1 tahun. Saya happy lah. No news is no news. Setelah 1 tahun ya, dia telepon saya, dia bilang, Pastor, saya lupa kasih tahu ya, anak-anak saya sudah diterima di Swedia. Ya, of course. Waktu punya masalah, kamu tidak lupa telepon. Tapi pada waktu sudah terkabul, kamu lupa siapa saya. Tapi Zakius ini tidak bisa membalas saya apa-apa. Tapi saya mendapat identitas yang teguh.
Saya tahu dalam hidup orang, saya ini bisa berdampak. Tapi kalau saya tidak siap untuk transformasi dan hanya mau transaksi, saya tidak akan mengalami semua ini. Lalu pelan-pelan saya belajar. Sesungguhnya yang Zakius seperti inilah yang Anda bisa lakukan transformasi besar. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Just go on. Just go on. Ya. Saya mau singgung sedikit tentang hal ini. Oke, ketik lagi 2 supaya seluruh slide ini muncul. Saudara, saya sudah memikirkan begini ya. Apabila 2 orang ketemu ya, kayak 2 orang ya ketemu, kayak 2 orang ini kan ketemu. 2 orang ketemu akan ada 6 persepsi. Ini cukup ruwet. Karena itu banyak orang punya masalah dalam hubungan. Bahkan hubungan suami istri juga begitu. Karena kalau 2 orang ketemu cuma 2 persepsi itu masih mendingan. Ini 2 orang ketemu ada 6 persepsi. Dan Anda mesti menangani 6 persepsi itu supaya hubungan itu bisa sehat. Dari mana datang 6 persepsi ini? Saya berhubungan dengan dia. Saya punya persepsi tentang dia. Dia berhubungan dengan saya. Dia punya persepsi tentang saya. Persepsi belum tentu itu fakta ya. Ada 2. Kemudian saya juga punya persepsi terhadap diri saya sendiri. Ketiga. Itu juga mewarnai hubungan kita. Keempat. Orang di depan saya, dia juga punya persepsi tentang dirinya sendiri. Itu juga mempengaruhi hubungan kita. Sudah 4 kan? Di atas itu, kami berdua punya titik buta terhadap diri kami, terhadap diri orang lain. Itu juga akan berpengaruh dalam hubungan 2 orang itu. Jadi dalam satu hubungan antara cuma 2 orang harus ada, akan pasti minimal ada 6 persepsi. Slide yang berikutnya. Yang luar biasanya saudara, apabila Tuhan bertemu dengan Zakius, tidak ada 6 persepsi. Zakius tidak bertanya, siapa orang ini? Haruskah aku percaya dia? Ini kepala pemungut cukai. Haruskah, layakkah kalau aku memberikan perhatian kepada dia? Siapa aku, siapa dia? Rugikah aku kalau aku melayani dia? Ngapain saya mau ikut dia? Dia itu kan ngawur orangnya. Dari Nazaret. Gak tahu siapa gak jelas. Tidak saudara. Inilah namanya kehebatan Zakius. Dan ini terjadi karena Yesus mengambil satu langkah transformasi. Jadi banyak itu tadi skip. Saudara yang suka nonton Netflix kan? Saya juga tahu bahasa Netflix. Skip intro. Saya tahu ya. Ada juga nggak mau kasih tahu ya. Oke, skip intro, tahu? Oh, Pak Yo nggak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu. Skip intro. Saya mau tanya, Zakius ini udah terima Tuhan belum? Lebih daripada terima Tuhan. Dia sedang ikut Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan tidak ikut Tuhan. Ada satu orang ateis. Waktu saya melayani dia, lama-lama dia mau percaya. Dia bilang begini, Pak, saya mau percaya Tuhan. Tapi saya belum siap. Tapi saya bisa percaya Alkitab. Wow. Ada orang seperti ini rupa-rupanya. Saya Pak percaya Alkitab.
Tapi saya belum siap percaya Tuhan. I said, saya tidak punya masalah. Why? Saya bilang, banyak jemaat saya percaya Tuhan, tapi tidak percaya Alkitab. Jadi saya juga macam-macam tipe di gereja saya. Nanti kalau kamu masuk ke gereja saya kasih tahu, jangan kumpul dengan orang-orang seperti ini. Mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya Alkitab. Kamu kumpullah dengan orang yang percaya Alkitab dan percaya Tuhan. Jadi, come on, join us. There are so many people like you. Ada juga orang yang sebenarnya tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Alkitab, tapi mereka suka hadir di gereja. Karena AC-nya free. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu mereka muncul, Pak, AC dipasang nggak? Oh ya, ternyata itu yang paling penting, AC dipasang atau tidak. So I said, look, not about him. At least, kamu ini percaya Alkitab. Banyak jemaat saya berpura-pura percaya Alkitab. Masa Bapak tahu mereka berpura-pura percaya Alkitab? Karena mereka tidak baca Alkitab. Tapi mereka selalu bilang amin. Kalau saya khotbah. Satu waktu saya bilang, ayo kita lihat Injil Lukas 27. Mereka juga berpura-pura buka dan baca dari situ. Sedangkan Injil Lukas itu berakhir di pasal 24. Bukankah itu namanya berpura-pura? Oh, jadi saya lebih hebat dari mereka. Iya, not lebih hebat lah, tapi kurang lebih sama lah, same lah. Just join us. Ya tapi sekarang orangnya sudah terima Tuhan, sudah dibaptiskan. Waduh, sangat aktif membawa jiwa-jiwa baru masuk. Transformasi luar biasa. Tapi pada awalnya gak ada kepentingan kalau saya mau melayani dia. Orang-orang yang Anda pikir tidak bisa bertransaksi dengan Anda. Banyak daripada mereka. Kalau Anda memberikan jamahan Tuhan kepada mereka, mereka akan bertransformasi, saudara. Lalu Yesus berkata, orang ini pun. Kenapa? Dia adalah kelas yang paling bawah, tidak dianggap. Orang ini pun anak Abraham. Yesus memulihkan identitas Zakheus. Zakheus dianggap pembelot kepada bangsanya, memeras bangsanya untuk mendapatkan penghasilan untuk bangsa asing. Yuk pembelot. Tapi Yesus berkata kepada kata-kata terakhir, khotbah terakhir Yesus yang dicatatkan itu. Orang ini pun adalah anak Abraham. Dia memulihkan identitasnya. Betapa banyaknya orang yang sedang bergumul dengan identitas. Karena itulah mereka suka pencitraan, berpura-pura dan bertopeng. Masker oke, tapi bertopeng mereka. Ya, dari dulu lagi sebelum pandemi mereka sudah bertopeng ke gereja. Saudara dan saya tidak perlu menjadi seperti itu. Tapi kita kan sudah kenal Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita memainkan peran Yesus di sini, saudara. Jangan pernah Anda tidak menganggap orang-orang yang menurut Anda tidak ada artinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu ini. Dan hari ini kami ditantang. Memiliki pandangan baru, penglihatan baru. Apabila kami melihat orang-orang yang mungkin tidak ada nilainya, tidak dianggap. Dan mungkin mereka tidak bisa meresponi, kelihatannya tidak akan meresponi kita. Tidak akan meresponi kami. Jadi kami Tuhan. Kami sekarang tahu bahwa inilah Zakheus. Dan apabila kami berusaha juga untuk menjangkau orang-orang seperti ini, bukannya saja orang itu yang bisa dirubahkan kehidupannya, tetapi identitas kami, siapa diri kami itu bisa dibangunkan, bisa diperteguhkan. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Maka anak manusia itu sekali lagi menyadari maksud Tuhan mengirim dia ke bumi ini.
untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Karena orang ini pun seorang yang pantas dan layak untuk diselamatkan. Maka Yesus menjamah, menyentuh Zakius. Saudara, inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Identitas kita diperteguhkan, identitas kita dikaitkan, diikat dan dihubungkan terus, dikonek terus kepada Yesus. Kita akan jadi mirip dan memiliki keserupaan Yesus yang sepenuhnya. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat ini pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan.